untuk itu biar agak rileks sedikit, kita minta Ustadz Solmed untuk terlebih dahulu memberikan semangat buat kita. Ustadz Solhas, Solihin Hasibuan. Sallu ala Nabi. Tetap tenang, kita dengarkan dengan hati yang khusyuk dan menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man jahada mahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan orang tua kita Pak Haji Ahalim Ali dan semua keluarga, Kanda Haji Marzuki Ali, para asatidah semuanya, Habib Umar Aziz, dan semua para ustadz yang hadir. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, disehatkan akalnya, amin, disehatkan hatinya, disehatkan badannya, disehatkan pula lah kantongnya. Serius ini. Ya, kalau buntu lain penampilan buntu dengan berduit. Semoga kita juga yang hadir ini sehat lahir dan batin. Kalau kelihatan dari sini nampaknya sehat-sehat semuanya, karena kepalanya terangkat semua. Yang sakit yang nunduk biasa ingusan itu. Semoga sehat lahir dan batin, amin ya Rabbal. Saya sendiri sebenarnya masih agak capek. Kalau boleh ditanya mau istirahat atau laju, lemak tidur mestinya. Tapi inilah tanda saling mencintai di antara kita. Ketika Ustadz Habib Mahdi nelpon saya, sudah di Indonesia belum? Sudah. Aku ini ceramah keliling di luar negeri sekarang. Bener. Kalau tadi Ustadz Agil di Malaysia, aku Madinah, Mekah, Jeddah. Ini permainannya sekarang. Umroh maksudnya itu, tidak ngerti kamu tuh. Mudah-mudahan yang belum berumroh bisa umroh. Yang belum bisa berhaji saatnya bisa berangkat haji. Kalau tidak ikuti saya berumroh gratis. Saya sekarang sudah banyak yang saya umrohkan gratis Pak Haji Halim. Cuma bayarannya hanya untuk pesawat, untuk hotel. Kemudian yang ketiga hanya untuk makan dan minum selama di Mekah dan Madinah. Sama baik ngapuh. Udah kau yang megang mic, aku duduk di situ kalau itu. Tawabnya gratis, sa'inya gratis, subhanallah. Apalagi tahallulnya gratis, kupotongi jalo. Mudah-mudahan ya Allah yang belum hadir ini kesana, insya Allah dikasih oleh Allah kesempatan. Tadi para habaib kita sudah menyampaikan supaya kita menjadi orang yang cinta dengan Rasulullah. Semoga insya Allah kita pencinta Rasulullah. Kita siap hidup bersama Rasul. Saya singkat saja karena masih banyak yang mau ceramah ini. Baru kali inilah aku lihat penceramah paling banyak di Indonesia. Saronian Habib Mahdi nak ngatur siapa yang duluan, siapa yang terakhir. Aku heran ngapa aku dapat giliran sekarang. Mungkin menurut berat badan mungkin. Karena aku tahu yang terakhir-terakhir kelas-kelas berat semuanya. Ada Taufik Hasnuri, itu di atas 80 galo itu. Mumpung beliau udah datang. Kalau dia datang kakek di ngomongin aku. Lanjut ya, masih sehat ya. Yakinlah orang-orang yang berbuat maksiat juga sekarang belum pulang budak-budak itu. Masih trippingan. Ada yang sampai lagunya lagu buntu.
Dililit utang, dililit utang, dililit utang. Yang berjoget pusing, yang nonton pening, yang nonton juga tambah bingung. Itu bahasa Arabnya buyan together. Nah, bapak-bapak dan anak-anakku lah yang paling masih muda-muda semua yang hadir ini, doa saya, doa kita semuanya, semoga yang hadir ini seperti yang sampaikan Habib kita tadi, ini menjadi generasi penerus perjuangan yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah tadi, may yartadda minkum an dinihi fasayfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ila akhiril ayah. Saya berkenaan dengan pergantian tahun. Ada yang SMS saya juga, kenapa orang Islam ikut-ikutan dengan tahun, bahkan harus zikir, harus ada pengajian. Saya bilang sebenarnya semua tahun itu milik Allah. Kamu jangan terkecoh. Ini banyak kadang-kadang ini pengambilan alih. Burung, coba lihat itu. Aku paling tersinggung itu. Ada istilah burung gereja. Padahal itu banyak di masjid aku. Jadi jangan melok-melokan kamu. Iya kan? Itu burung itu milik Allah juga. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Saya tanya lagi, tahun ini punya siapa? Hari itu punya siapa? Waktu itu punya siapa? Yang membuat kehidupan ini siapa? Yang membuat pagi dan sore siapa? Sudah, ngapa kau harus pusing mengungkapkan itu? Yang penting insya Allah kita malam hari ini kita menggawekan sesuatu yang bermanfaat. Lain dong. Makanya orang yang beriman tidak bisa mereka orang kafir yang beriman. Orang yang beriman itu semuanya kebaikan. Dia dapat musibah, dia bersyukur, dia bersabar, dia juga tetap adalah baik baginya. Malam hari ini insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Untuk itu dua pesan saya. Pertama, momentum seperti malam hari ini, mau istilahnya tadi adalah hijriyah atau masehiyah. Karena Nabi Isa itu juga adalah Nabi kita. Cuma orang baik yang membuat jadi Tuhan. Benar enggak? Makanya kata Nabi Isa, ya Allah aku enggak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Benar. Kalau aku ngomong itu ya Allah, kan kamu tahu apa yang ada dalam hatiku. Mak jelas juga rombongan itu. Makanya pernah saya berdiskusi dengan kawan saya juga, masih kenalan juga, orang Medan juga. Tapi dia pastur, marga Sinaga. Lebih besar dari ular sawo budak itu. Saya bilang sudah disunat belum? Belum. Kenapa enggak disunat? Umur sudah 40 ipar ini. Kami alhamdulillah 7 tahun sudah disunat. Sudahlah Ustaz Hasibu Anifar. Semua pemberian Tuhan itu sudah sempurna. Jadi tidak boleh dikurang-kurangi. Aku bilang kalau makan kau juga makan kacang, kau lalap juga kulit-kulitnya. Makan rambutan kau telan juga kulit-kulitnya. Yang kedua saya bilang, sudah kawin belum? Belum. Kenapa tidak kawin? Nanti di akhirat sudah disiapkan bidadari. Kami sudah disiapkan, makanya kalau mati pakai jas, pakai sepatu, sudah siap jadi pengantin di akhirat. Dalam hatiku tekiu kau. Loh, ini real aku ceritain. Kau usah takut-takut kaki kena panggil aku ini. Masa gara-gara qul huwallahu ahad al-ikhlas mau dipanggil Habib Rizik. Aku baru tahu cerita tadi, baru balik umroh aku ini. Bener. Kalau tidak boleh lagi membahas Al-Quran, lemak kita mati. Siap? Siap? Siap-siap baik, agak lari duluan kau nih. Loh, kalau kita menjelaskan Al-Quran tidak boleh, menterjemahkan tidak boleh, untuk apa lagi hidup sih? Sama mati. Apalagi aku ini, apalagi yang dicari? Bini lado, anak lado. Namu ado. Solihin Hasibuan, bukan soulmate. Solhas kamu tak tahu? Karena kalau soulmate itu bayarannya besar. Kakek Ustadz Mahdi tak mampu kau Habib Mahdi. Kalau kita ini kan sudah saling memahami. Kullun majan. Kami ini rombongan gratis galuh. Paling-paling kasih kopi. Terakhir teh tarik. Jadilah itu narik-narik. Doakan ya para habaib, para ustadz kita bersatu terus ya. Amin.
Sudah sering sampaikan, kalau ulama bersatu ngeri sodap melihatnya. Kalau lidi itu jadi bersatu, tak usah tai ayam, tai kuda pun disapunya. Tahu tai kuda? Kotoran kuda, bahasa Inggrisnya kalau kotoran kuda baru turun dari pantatnya, itu bahasa Inggrisnya very hot. Ya Allah, satukan hati-hati kami di sini, amin. Kau satukan badan kami ya Allah, amin. Tapi kau satukan juga hati kami di tempat ini. Dan ulama di Sumatera Selatan dan Indonesia, engkau satukan untuk mengangkat agamamu ya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia bilang? Kami kan sudah disiapkan di akhirat. Aku bilang, kalau Nabiku Muhammad yang kucintai dan mencintai aku itu, ada ajarannya seorang ustadz tak boleh nikah, aku bilang, berhenti aku jadi ustadz. Sudah bayaran kecil tak dapat bini. Masuk akal tak kira-kira? Yang gak masuk akal tuh akal kau saro masuk kukira tuh. Enak tak berarti jadi umat Nabi Muhammad? Enak tak jadi umat Nabi Muhammad? Kan sudah sampaikan beberapa hari yang lewat. Gimana nggak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Nabi kita tampan, tadi sudah dijelaskan, harum, sudah harum, sehat lagi, bersih. Nabi Muhammad sampai bulu kelek dicabut. Kamu jangan main-main. Nabiku itu, nabimu juga maksud aku, sampai disunahkan mencabut bulu kelek. Mohon maaf ya, yang masih gelap-gelap keleknya sini. Aku tak pacat, tak senyum. Dulu aku datang, baru aku ngomongi muncul langsung. Inilah dia, Ustadz Taufik Hasnuri. Takbir. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Masuklah Ustadz. Di situ. Oh sudah. Ustadz Taufik ini orangnya kalau dalam majelis tawadu, ketawa sampai itu duduk. Lanjut ya, aku habis ini beliau terakhir malam ini, mati aku ini tanya. Lanjut ya. Pertama pesan saya, karena waktu saya potong aja tadi. Insya Allah malam ini menjadi malam muhasabah, amin. Coba kita bercermin. Aku tadi dari rumah berkaca dulu, pakai peci, pakai jas. Aku tuh kepengen juga menunjukkan bahwa Islam itu juga hebat. Maka waktu duduk aku di samping mereka yang pakai jas itu kemarin, dalam hatiku lebih hebat aku dari kau. Tapi kau tak dapat bini kau dalam hatiku. Lah karena pernah aku waktu ceramah kemarin di Pekanbaru, itu sopir saya nanya, Ustadz, kenapa katanya kalau orang Islam itu ke masjid cuma pakai sandal jepit, terus katanya pakai jas, tidak pakai jas, pakai baju koko, bawa Quran, pakai peci putih. Ngapa aku bilang? Kalau kami lain katanya Pak Ustadz, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai celana, pakai jas, pakai dasi. Aku bilang dalam Islam itu yang penting hatinya bersih, niatnya bersih, dan tempat ibadahnya suci. Penampilan bukan segalanya. Kamu ku bilang, pakaian kau hebat, jasnya hebat, hei, tapi yang kau sembelih itu, ku bilang yang di dinding itu yang tak bagus bajunya, ku bilang. Hampir nabegocok kami itu di mobil itu. Dalam hatiku, kalau aku mati, aku fisabilillah, kalau kau mati, aku nyopir dewe. Takbir. Enak jadi umat Nabi Muhammad berarti? Bangga enggak? Sudah cerdas, bersih, sehat, kuat, tampan tadi. Yang terakhir lagi apa? Kaya. Allahu Akbar. Kita doakan ya Pak Haji Alim tetap insya Allah dermawan ya, amin. Tambah banyak rezekinya, tambah bawa juga insya Allah tambah banyak bagiannya, amin. Nah, malam hari ini kita berkaca. Saya tadi sebelum berangkat berkaca dulu, pakai ini. Aku lihat peci saya di depan kaca, miring atau ini? Karena aku agak miring. Kata anak saya, ya nanti miring, katanya pecinya miring pura isinya katanya kan. Aku teringat dengan Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie itu idola aku dulu. Biarpun dia kecil tapi melawan. Benar. Tapi karena gara-gara dia memikirkan umat waktu itu setelah Soeharto turun, maka dia tidak punya waktu tidur kecuali hanya 4 jam sehari semalam.
Sampai temiring peci beliau begini. Itu bukan sebenarnya peci yang besar, tapi kepala beliau ngecut begini. Makanya beliau sangat bagus memikirkan rakyat. BJ Habibie, Pak Habibinya hilang, BJ-nya beramburan. Semoga beliau sehat, amin. Karena saya berkaca, saya bisa memperbaiki. Maka yang kedua, kita berkaca malam hari ini. Melalui arba'in ini, pantaskah kita menjadi umat Nabi Muhammad? Sudah cocok belum kita dengan Nabi Muhammad? Ya kan? Sudah potong bila kita menjadi orang Islam? Apakah cuma namanya nama Nabi tapi akhlaknya labi-labi? Aku pernah baca di koran, namanya Muhammad Yusuf Ibrahim. Maling kabel listrik budak itu. 3 Nabi budak itu, terlalu banyak nama itu. Tapi ada juga murid saya namanya Siti Arba'a Rokaatin, perempuan. Kenapa saya bilang nama kau? Kata Mbak, dia sedang sholat asar, aku lahir. 4 rakaat langsung udah itu. Kenapa tidak dilanjutkan dengan lillahi ta'ala, aku bilang. Subhanallah. Dengan berkaca kita tahu diri, betul tak? Aku baik bisa melihat aku di situ. Cuma malu aku melihat situ, malu aku melihat sini. Kalau berkaca itu kita tahu diri, tahu potongan kita, di mana posisi kita. Termasuk pergantian tahun seperti ini, mau tahun Islam atau yang Masehi ini, kita berkaca bersama-sama. Termasuk saya ditanya tadi wartawan, apa yang kita harapkan 2017? Saya bilang 2017 ini paling tidak semangat untuk saya dan umat Islam. Kita kembali kepada tanggal 17 dan malam-malam 17 Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan Islam Indonesia menjadi kebangkitan Islam. Amin. Saya kemarin 3 orang, ada yang dari Maghribi, satu Aljazair, satu lagi juga dari Mesir. Pas sedang ngobrol-ngobrol, apa dia bilang? Nahnu fakharna bi Indonesia. Ya akhuya, nahnu fakharna bi Indonesia. Ya aku nangis aku, ya Allah. Berarti mereka nonton juga dalam hatiku. Kami bangga dengan Islam Indonesia. Kami bangga dengan Islam Indonesia. Setiap saat kami ngomong tentang Indonesia. Jadi lucu kalau orang bangga dengan kita, kita dewe tak tahu diri. Mudah-mudahan malam hari ini, kelompok ini, Taifah ini menjadi bagian dari insya Allah generasi penerus untuk pembangun agama. Nah, yang terakhir, malam hari ini juga kita jadikan menjadi sarana kita untuk tarkiyah, peningkatan kualitas diri kita. Amin. Pesan saya, pulang dari sini nanti, ambil pena, ambil kertas. Apa yang akan kau gawekan besok? Ya. Ambil pena, ambil kertas. Apa yang akan kau rencanakan besok? Ngajinya sudah bagaimana? Jangan ngaji jalan terus kemana-mana ikut ngaji tapi baca Qurannya nggak lurus. Aku tahu ibu-ibu sering saya nasihati. Baca Quran belumlah pakai tajwidnya nggak jelas, pakai mik di mana-mana di masjid. Alladzi ato. Dalam hatiku bibi iko. Uang kalau lancar itu sekali saja. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini 3 kali tidak masuk-masuk. Alladzi ato. Malu-maluin. Aku bilang kaget lewat orang naik motor di samping musola itu terbalik gara-gara lagu kau itu. Ngaji. Besok tanya lagi. Bagaimana tahajudnya? Muhasabah. Bagaimana tilawah Qur'annya? Bagaimana tahajudnya? Bagaimana duhanya? Masa seorang muslimah yang baik tidak duha? Padahal kata Rasulullah, sholat duha itu adalah insya Allah pembuka rezeki. Untuk apa bagus lemari kita? Tapi tidak ada kuncinya. Cuma lihat-lihat dari luar aja. Ya Allah, aku bilang mak jolas mamang itu. Tapi kalau insya Allah ada kuncinya, semua isi yang di lemari itu bisa. Insya Allah sampaikan dengan bapak-bapakku di rumah. Amin. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan tinggalkan duha. Amin. Yang ketiga, yang keempat, sampai di mana sedekah kita? Mulai besok. Sedekah dong. Ustadz, aku kata duit Ustadz. Tidak punya duit, punya tenaga. Kalau penting mulai besok lihat masjid yang kotor, sapu masjid itu. Ya Allah, demi cintaku padamu dan Rasulmu ya Allah. Aku sebenarnya rumahku kotor juga ya Allah. Tapi demi cintaku padamu, aku dulukan rumahmu ya Allah. Kau kan yang bilang ya Allah, siapa yang menolongmu kau akan menolongnya. Aku sedang buntu ya Allah. Berani enggak kira-kira begitu?
gawe aku yang itu. Loh, kalau berdoa dengan Allah itu kan harus tadarru wa khufiyah. Kita harus merengek, nangis, rasa-rasa takut ada. Subhanallah. Saya lihat kemarin di Multazam itu Habib Mahdi. Berdoa itu enggak ada yang slow. Nangis, yakin. Insya Allah, mudah-mudahan doa-doa dan juga melalui sedekah. Sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Amin. Bakti dengan orang tua. Hati-hati anak-anak muda ini. Sekarang anak-anak muda kalau dengan idolanya semangat. Kapan ada penyanyi yang dicintainya datang foto-foto. Sampai peluk-pelukan dengan yang disukai. Dengan idolanya. Ya Allah, tapi sayang. Belum tentu pernah budak itu berfoto dengan mak dengan baknya. Kapan ditanya apa? Lah tua bapak aku. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dengan orang lain hormat. Dengan gurunya hormat. Dengan ustadznya. Tapi dengan orang tua kadang-kadang subhanallah durhaka. Semoga anak-anakku, semua yang di sini termasuk anak kandung saya ada yang hadir di sini, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang taat juga dengan Allah dan Rasulnya, taat juga dan membahagiakan kedua orang tuanya. Yang terakhir, tanya diri masing-masing, sebenarnya sampai di mana perjuangan kita untuk Islam? Apa kita cuma ngomong baik? Kita cinta Islam, kita cinta Islam, kita cinta Rasul, kita cinta Islam, kita Rasul, tapi ketika kita diajak, ternyata kita tidak menjadi orang yang isar. Isar itu berarti adalah mendahulukan Islam daripada pribadi. Ketika ada pertemuan, kalau penting tinggalkan dulu. Lillahi. Lihat itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah hijrah. Ditanya, apa yang kau tinggalkan dengan keluargamu? Allah wa Rasuluh. Cuma Allah yang kutinggalkan. Mudah-mudahan insyaallah tausiah singkat ini mengajak diri saya dan kita semuanya, semoga kita lebih sungguh-sungguh berislam. Amin. Wala tamutunna, sama-sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harapan Allah dengan kita. Allah sayangnya dengan kita. Maka mari kita islamiyatul hayah, berusaha mengislamkan hidup kita adik-adikku semua. Makanya baca doa-doa itu. Ya tak? Doa WC, keluar WC, doa ini, sikap hidup, cara makan tadi yang sampaikan oleh habaib kita. Ini sekarang di mana-mana makan berdiri sambil jalan-jalan, kata Yago. Awalnya tua-tua. Sambil makan pakai tangan kiri puluh begini. Bangga puluh memang itu. Kita jijik melihatnya. Kita yang ngerti agama jijik melihatnya. Makan mubazir sambil tegak. Astagfirullahalazim. Akhlakul Rasul. Ya, insya Allah ini menjadi nasihat untuk saya dan untuk kita semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih Habib Mahdi dan semua kawan-kawan panitia. Mudah-mudahan ini sebuah usaha untuk tidak ikut-ikutan seperti gaya orang yang di luar yang sedang kesurupan sekarang ini, karena mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti. Mungkin dakwah kita yang belum sampai kepada mereka. Semoga Allah membantu kita di dalam menyampaikan Islam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Kota Curup airnya bersih. Kemarin aku situ. Ceramah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Alhamdulillah.